Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat dan karunia-Nya yang tidak bisa kita hitung, dan diberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga siang ini kita tidak dapat hadir. Jadinya melaksanakan kemudian kita yang sholat Jumat berjamaah yang insyaallah akan kita laksanakan beberapa saat lagi. Salawat dan salam kita semoga selalu tercurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan saudara sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Sebelum hati kita menyakini mimbar, ada beberapa informasi yang perlu disampaikan. Yang pertama, waktu sholat kita hari ini masuk pukul 12:07. Sekarang jam telah menunjukkan pukul 12:05. Jadi lebih kurang 2 menit lagi waktu akan masuk. Bagi bapak-bapak saudara yang masih berada di rumah atau berada di perjalanan, bersegeralah untuk menuju ke masjid. Dan bagi bapak-bapak yang telah berada di masjid, silakan dipenuhkan sok-sok yang terdapat terlebih dahulu. Untuk hati Jumat kita pada Jumat kali ini, insyaallah khutbah akan disampaikan oleh Ustaz Ayat Paresos. Alhamdulillah beliau bersama kita. Dan insyaallah untuk laporan-laporan keuangan segala biasa kita laporkan sebelum KBS dimulai besok hari insyaallah. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan, dan apabila waktu telah masuk nantinya kepada hati kita bisa tetap mengirimkan. Ya, banyak maaf bila itu terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا أيها الحاضرون إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنتم Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada sebuah doa yang diucapkan oleh ulama besar Imam Abu Thawri di dalam bukunya Faris Ikhwan. Doanya tersebut berbunyi, Ya Rabb, idza a'taytani malan la ta'khudhani sa'adah. Artinya, ya Tuhanku,
harta ya Allah. Idza a'taitani mala, sekiranya engkau beri aku harta ya Allah, la ta'khudhani sa'adati, jangan engkau cabut dariku kebahagiaan. Ayat doanya, ya Rabb, sekiranya engkau beri aku harta, malam, jangan engkau cabut kebahagiaan. Para murid-muridnya mengkaji doanya tersebut. Apa maksud syekhnya? Apa maksud gurunya? Diberi harta oleh Allah, tetapi dicabut kebahagiaan. Maka murid-muridnya tersebut berkesimpulan, maksud dari doa syekhnya ini, gurunya ini, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita harta yang berlimpah, harta yang kaya, namun hidupnya tidak bahagia. Harta banyak, tapi tidak bahagia. Maka menurut saya ini sia-sia saja kalian. Harta kalian banyak, tapi hidup kalian tidak bahagia. Apa gunanya? Kalian sudah capek-capek mengumpulkan hartanya, sudah siap malam kalian mengumpulkan harta tersebut, namun hidup kalian tidak bahagia. Malam kalian sudah lelah, sudah susah mengumpulkan harta. Setelah harta terkumpul tapi tidak bahagia. Ini maksud doa itu. Harta tersebut banyak pada kita. Ilmu juga harta. Pangkat jabatan itu juga harta. Kesehatan itu juga harta. Siapa bilang kesehatan tidak harta? Coba kalau sudah tidak sehat, mahal untuk dia berobat. Harta banyak, tapi tidak bahagia. Pangkat jabatan tinggi, tapi tidak bahagia. Punya keluarga, tapi tidak bahagia. Ini doanya sangat dalam. Sebelum berkeluarga, dia bercita-cita ingin berkeluarga, ingin punya istri, ingin punya suami, ingin punya anak, ingin berkeluarga. Supaya apa? Supaya dia bahagia, supaya tenang jiwa, supaya tentram hati. Namun setelah dia berkeluarga, kebahagiaan itu tidak dia dapatkan selesai. Punya anak tidak bahagia, punya istri tidak bahagia, punya rumah tidak bahagia. Kenapa dia? Seharusnya orang yang berkeluarga, seharusnya dia lebih bahagia daripada orang yang tidak berkeluarga. Namun kenyataan tidak seperti itu juga. Sudah berkeluarga, tidak bahagia. Kenapa? Apa masalahnya? Sama juga yang tadi punya harta, tidak bahagia. Orang tidak punya harta, tapi orang bahagia. Harta orang tidak sebanyak harta dia, tapi orang bahagia.
Kenapa demikian? Kaum muslimin dan rahimahumullah. Maka murid-murid tersebut terus mengkaji isi dari doa Syekh. Ternyata kata murid-murid tersebut, apabila harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, pangkat jabatan yang Allah titipkan kepada kita, keluarga yang Allah titipkan kepada kita, jika kita tidak bawa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Punya istri tapi tidak bahagia, suami pulang ke rumah tidak bahagia. Kenapa? Karena istrinya tidak taat kepada Allah. Punya suami, istrinya tidak bahagia. Kenapa tidak bahagia? Karena suaminya tidak taat kepada Allah. Punya anak, orang tuanya tidak bahagia. Kenapa tidak bahagia? Anaknya tidak taat kepada Allah. Bagaimana orang tua tidak bahagia ini? Apalagi sudah semakin larut umurnya, semakin tua. Jika anak ini tidak taat kepada Allah, dia seenaknya saja menitipkan orang tuanya seperti Joko. Coba lihat seperti Joko itu orang tua. Coba tanya, Pak, Ibu, sebenarnya Bapak ingin tinggal di sini atau ingin tinggal di rumah? Ya bagaimana lagi Ustaz? Sebenarnya kami mau tinggal di rumah. Biar anak kami tidak bagus kami. Mau tanya apa? Bagaimana lagi? Anaknya tidak mau mengurus. Yang paling sedih sekali kita tanya oleh seorang penghuni seperti Joko tersebut. Anak saya datang ke sini Ustaz, ketika datang tanggal baru. Tanggal 1 datang sini menjemput saya. Bapak Ibu, untuk kami gaji pensiun. Setelah nanti gaji diambil, kami datang kembali ke sini. Alhamdulillah semua. Sampai begitu tidak ada. Bagaimana mungkin orang tua bisa bahagia seperti ini? Padahal usaha kecil kita digendong-gendongnya. Ibu kita menggendongnya dengan bangga, dengan senang hati, mengenalkan kita kepada keluarga kita, kepada sanak famili kita, karib kerabat kita, orang tua kita sambil menggendong bangga. Inilah anak saya, inilah anak saya, ini pamanmu, ini sepupumu, ini bakku. Dengan bangga orang tua kita berkata. Namun setelah kita besar, setelah bekerja, setelah berkeluarga, setelah sukses, lalu kita cuekkan orang tua. Di mana kita suami? Maka berdenunglah kakek dan nenek tadi di pojok rumah. Kalaupun mereka tidak dititipkan di Joko, namun mereka licik. Berdenunglah mereka di pojok rumah, di teras rumah. Ketika anak tadi pulang kerja, pulang ke rumah, dia langsung masuk ke dalam rumahnya, cuek saja. Sekolah dia orang sibuk, orang penting, orang hebat. Dia tidak sempat mencium tangan ayah dan ibunya. Pulang dari kerja, dia tanya, ya, Ma, sehat-sehat ayah,
sederhana. Ya mungkin ayah lelah, mungkin ayah letih, mungkin ayah haus, minumlah air ini. Walaupun mungkin air putih ada, satu gelas diminum sama ayah, maka hilang letihnya, hilang capeknya. Anak saya, anak yang berbakti kepada saya. Sudahkah kita mendapatkan anak yang seperti itu? Makanya kita berbahagia. Kaum muslimin yang rahimahullah. Nah, ketika apa yang kita miliki, harta benda, pangkat jabatan, keluarga, anak, istri, apabila kita dah bawa dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika itulah kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan tersebut. Maka berusaha. Apa yang kita miliki, apa yang ada pada kita, hendaklah mendekatkan diri kita kepada Allah, membawa taat kepada Allah. Maka disitulah kebahagiaan. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, beri kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat, hindarkan kami dari azab neraka. Itulah yang bahagia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum taqabbal ya karim. Innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirin inni usikum wa nafsi bi taqwallah wa fadhil muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'ul qaribul mujibul aqwat wa ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadis salihin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa nazkurullah ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Mari kita bersamakan sholat. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
الله أكبر.